ada peluang bagi umat Hindu untuk berkarma baik terhadap Buta Kala, sehingga Buta Kala ini akan mengalami peningkatan kualitas jiwa, tidak lagi selamanya menjadi Buta Kala, dan mereka suatu saat tentu mereka akan berpeluang mendapatkan tubuh manusia, sehingga mereka akan bisa mencapai alam Brahman itu. Om Wignamastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swah. Om Swastiastu. Namaste. Hongulun Basuki Langgeng. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Tabea. Para sahabat Renungan Dharma yang saya kasihi dan saya muliakan. Menjelang Nyepi nanti ini biasanya ada ogoh-ogoh, terutama di Bali, ramai sekali di Bali. Tapi banyak pertanyaan dari generasi muda, apa ogoh-ogoh itu perlu, Pak? Apakah harus ada ogoh-ogoh? Lalu bagaimana ceritanya, sejarahnya tentang ogoh-ogoh itu? Saya mencoba mencari tahu. Lah, ternyata kata ogoh-ogoh itu berasal dari kata ogah-ogah. Ini bahasa Bali tua yang artinya goyang-goyang. Nah, jadi ogoh-ogoh itu memang waktu digotong kemana-mana itu harus digoyang-goyang rupanya. Dan kata ogoh-ogoh mulai muncul tahun 1983. Dan mulailah anak-anak muda kita di Bali berkreativitas dengan ogoh-ogoh. Nah, kemudian ogoh-ogoh dilibatkan dalam acara tawur atau pengerupuk. Kalau dulu sebelum muncul ogoh-ogoh ya, sebelum tahun 1983, itu kalau sehari menjelang Nyepi itu kita melakukan yang namanya pengerupuk itu. Yaitu kita keliling desa, lalu membunyikan berbagai peralatan serta membawa obor. Obor itu bisa dari daun kelapa kering ataupun obor dari bambu yang kita buat. Nah, itu keliling sambil membunyikan berbagai alat. Tujuannya katanya dengan bunyi-bunyian itu akan mengusir Buta Kala. Saya juga bingung itu, Buta Kala mau diusir kemana, orang dia ada di sini kok, seperti itu. Namun itulah tradisinya di Bali. Nah, kemudian setelah muncul ogoh-ogoh, muncul kata tawur kesange sehari sebelum Nyepi, melibatkan ogoh-ogoh keliling desa. Cuman sayangnya ogoh-ogoh itu kemudian diusung oleh anak muda. Sebelum mereka mengusung itu biasanya mereka minum arak. Jadi seperti seperti orang ya tidak mabuk ya, tapi orang yang seakan-akan energinya luar biasa. Itu terjadi. Kemudian ada lagi festival ogoh-ogoh, ya macam-macam lah. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan di Jawa ogoh-ogoh itu? Ada cerita di Kediri zaman dulu. Ini cerita dari salah seorang sesepuh di Jawa Timur dulu, bahwa pada zaman Kediri itu, di mana terjadi kisah pertarungan antara calon arang dengan Empu Baradah yang diakhiri dengan kekalahannya calon arang. Nah, kemudian calon arang minta kepada Empu Baradah supaya dia disempurnakan. Masalahnya adalah calon arang sudah menebar pengikut-pengikutnya untuk membuat wabah di kerajaan Kediri. Dan ini juga harus disempurnakan. Bagaimana caranya? Calon arang memberikan saran agar Empu Baradah membuat semacam wujud raksasa, ya, semacam wujud raksasa yang kemudian raksasa ini diaktifkan, diurip, kemudian dibawa berkeliling. Untuk apa? Untuk menyerap para pengikut calon arang yang membuat kisruh ini
ke dalam ogoh-ogoh, ya katakan ogoh-ogoh sudah ada namanya ya, ke dalam wujud raksasa ini yang kemudian oleh Empu Baradah supaya disempurnakan dengan cara membakar, memperlina. Nah, dengan membakar ogoh-ogoh ini, ya wujud ogoh-ogoh ini, yaitu memperlina sang penyebar wabah, itu dengan harapan mereka tidak lagi membuat kisruh. Nah, itu cerita tentang ogoh-ogoh di Jawa Timur. Nah, kemudian apakah ogoh-ogoh itu hanya semacam karya seni? Kalau menurut saya tidak. Dari beberapa pengalaman, sebelum saya bicara pengalaman tentang ogoh-ogoh ini di Jawa Timur, saya teringat dengan apa yang pernah diceritakan oleh Suwargi Romo Adi Suripto dari Blitar, bahwa ogoh-ogoh di Jawa Timur di Blitar itu sebetulnya jauh sebelum tahun-tahun kemunculan ogoh-ogoh di Bali sudah ada, yaitu di sebuah desa yang namanya Ringintelu. Ya, ini di kaki Gunung Kawi, ya di daerah Blitar. Sudah ada, hanya wujudnya bukanlah raksasa, tetapi wujudnya adalah hewan. Ya, hewan-hewan buas seperti macan misalnya. Tapi ini juga bisa dimasukkan sebagai kategori ogoh-ogoh. Nah, kemudian selain itu ada pertanyaan dari anak muda. Ya, kalau misalnya ogoh-ogoh tidak bermanfaat, hanya sekedar karya seni, untuk apa kemudian ogoh-ogoh dilibatkan dalam ritual tawur misalnya? Nah, barulah saya sekarang akan berkisah tentang ogoh-ogoh kaitannya dengan nilai spirit. Bahkan bukan itu saja. Ogoh-ogoh ternyata merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas ogoh-ogoh supaya bisa mengalami evolusi roh atau punarbawa. Jadi ogoh-ogoh bisa kita kaitkan ke caranya. Ogoh-ogoh tetap dibuat dalam wujud raksasa, kemudian diaktifkan atau diurip, kemudian dibawa keliling desa misalnya, sehingga dengan diuripnya, dengan diaktifkannya sang ogoh-ogoh, maka dimensi alam bawah yang kita kenal dengan nama Butekala akan dengan mudah mengisi wujud raksasa ini, ya, mengisi wujud raksasa ini. Kemudian ketika nanti diperlina akan terjadi proses evolusi roh. Butekala ini dia akan mengalami proses yang namanya somya, atau mengalami proses yang namanya evolusi roh, sehingga dia punya peluang untuk punarbawa dan mendapatkan badan yang lebih tinggi kualitasnya. Oleh karena itu, menurut saya, ogoh-ogoh tetap diperlukan, artinya karena kemanfaatannya dan membuat sang Butekala mendapat peluang untuk punarbawa. Ini merupakan salah satu tugas, kewajiban atau misi umat Hindu terhadap ciptaan yang maha kuasa. Kalau bukan manusia yang membantu mereka untuk mengalami punarbawa, mungkin akan sulit bagi mereka. Sementara mereka juga membutuhkan untuk mencapai alam Brahman. Hanya caranya tidak mungkin langsung, harus dibantu oleh manusia. Nah, dengan ogoh-ogoh tadilah sebetulnya ada peluang bagi umat Hindu untuk berkarma baik terhadap Butekala, sehingga Butekala ini akan mengalami peningkatan kualitas jiwa, tidak lagi selamanya menjadi Butekala, dan mereka suatu saat tentu mereka akan berpeluang mendapatkan tubuh manusia, sehingga mereka akan bisa mencapai alam Brahman itu. Nah, para sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, ini mungkin dibutuhkan penjelasannya khususnya untuk generasi muda. Ya, tentang misalnya apakah festival ogoh-ogoh diperbolehkan atau ada manfaat? Ya, ini biasanya kalau festival
itu tidak hanya wujud raksasa, atau idealnya saya sarankan kalau festival ogoh-ogoh jangan wujudnya raksasa, tetapi wujud para ksatria, para dewata. Walaupun pada akhirnya tetap harus diperlina, artinya diperlina untuk wujud-wujud dewata dan wujud-wujud para ksatria ini bukan berarti mereka seperti Butekala, tetapi perlina artinya diluhurkan kembali. Maka dalam festival ogoh-ogoh saya sarankan sebaiknya tetap tidak memunculkan wujud raksasa, tetapi munculkanlah wujud-wujud para ksatria, para dewata, sehingga akan menimbulkan sugesti jiwa yang positif. Ada sesuatu yang menyentuh kata hati umat yang menyaksikan festival ini. Dan festival ini tidak menyalahi aturan, karena ogoh-ogoh tidak selamanya mewujud dalam bentuk raksasa misalnya, tetapi dia bisa membentuk figur-figur surgawi dan figur-figur neraka, termasuk juga figur-figur atau wujud-wujud hewan. Nah, ini ada nilai edukasi di sini. Ya, selain wujud raksasa untuk menetralkan, membersihkan, menyejukkan alam semesta dan membuat makhluk dimensi bawah mengalami proses peningkatan sang jiwa, sang roh, ya. Mereka juga punya roh. Kemudian festival akan memberikan sugesti negatif yang bersikap edukatif, kreatif, dan inovatif. Jangan kemudian berpikir bahwa itu boleh, ini tidak boleh. Semuanya boleh sepanjang tujuannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jangan festival ogoh-ogoh memunculkan wujud raksasa, tetapi lebih baik wujud-wujud dewata maupun wujud-wujud para ksatria. Dan untuk ogoh-ogoh yang tujuannya meningkatkan kualitas jiwa sang Butekala sebagai penghuni dimensi alam bawah, lebih baik menggunakan wujud raksasa. Dan sebetulnya kisah calon arang itu bisa dijadikan sebagai referensi dan membantu semua ciptaan di luar manusia agar mendapat peluang untuk meningkatkan kualitas jiwanya, merupakan salah satu tugas dan kewajiban umat Hindu. Oleh karena itu, para sahabat Renungan Dharma, mari kita memilah-milah yang mana kita bisa manfaatkan sesuai dengan karma kita sebagai penganut Dharma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga uraian yang singkat ini bisa dijadikan sebagai sebuah renungan yang memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.